awalnya itu, aku bacanya di majalah yang gedenya jadi terbitnya Oh, di majalah oke. Morning Chew Mhm. dari Kodansha. Awalnya itu aku baca di majalah, "Oh, apa nih? Kayak gambarnya lucu banget," gitu. Pas Mhm. baca-baca kok seru gitu. Awal Juli kemarin udah cetul nomor 1, 3, 4, 9, 10, 11. Oke. Dan insya Allah sih ntar volume 5 bakal cetul lagi di kalau nggak akhir Juli ini, Agustus ini. Mmm, volume 12 ini kita bikin yang berguna, Mbak? Bisa di-spill Berguna. nggak? Kayak kita mau bikin apa? Insya Allah berguna. Insya Allah Kalau mau berguna. digunakan. Kalau mau digunakan. Kalau nggak sayang digunakan. Aku sih lebih ke tim kayak sayang dia digunain. Halo Mang Aman ya, kembali lagi di konten ngoreksi dan episode kali ini kita sudah bersama salah satu editor Alex Media. Kayaknya udah kenal semua sih. Cuma ini mungkin baru pertama kali nih di konten ini sudah bersama kita Mbak Cici. Halo semuanya, nama saya Adisti, tapi biasanya dipanggil Cici. Hmm. Eh, saya editor Atelier Abu Chat. Judul apa lagi Mbak kalau Lagi selama Mbak Cici kerjaan itu? banyak, tapi Banyak. antara lain Attack on Titan, Oh, oke. Hanako Sewa Penasaran, Tokyo Aliens, Bungo Stray Dogs, kira-kira itu Nah, yang lagi lanjut sampai sekarang. editan Mbak Cici tuh kayaknya terkenal banget deh sama beberapa di komunitas orang-orang ya. Masa sih? Iya loh. Kayak Jadi wah, senang. aku senang. Wah, gaji nambah Mbak. Jadi kayak mungkin orang-orang kenal nih Mbak Cici atau Mbak Disti tuh ngerjain banyak judul-judul yang oke lah ibaratnya terpercaya segala macam dan banyak juga sih orang-orang suka sama editan Mbak. Kayak kita harus terima kasih ya sama Mbak Cici. Terima kasih juga sudah membaca editan saya. Oke. Nah, episode kali ini mungkin salah satu yang paling ditunggu teman-teman juga ya. Kita akan ngebahas salah satu judul yang lagi hype sebetulnya. Itu judul apa Mbak? Atelier of Atelier Witch of Witch Hat. Hat. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, bisa dijelasin dikit nggak Mbak? Komiknya itu tentang apa sih kira-kira? Komiknya sebenarnya tentang dunia sihir ya. Hmm. Simpelnya sih si Koko ini Hmm. eh, gadis kecil yang dia dari dulu mimpi ingin jadi penyihir. Oke. Suatu hari dia tanpa sepengetahuan dia bersentuhan dengan sihir terlarang dan ibunya berubah jadi batu. Dan itulah Oke. awalnya petualangan dia untuk mempelajari sihir untuk membalikan ibunya ini seperti semula di bawah bimbingan penyihir. Siapa? Kalau nggak salah nama belakangnya Mas Kipli ya? Mas Kifli, Mas ngomong Zulkifli bukan? Ya Kifli Mas namanya Kifli. Kipli. Oke. Iya. Aku kan sebetulnya pas tahu judul ini tuh pas udah mulai ada animenya Hmm. naik sih ya Mbak. Terus aku juga mulai belakangan ini udah mulai mau apa tertarik untuk membaca baru beberapa chapter sebetulnya. Ini belum membaca. Belum itu. Bacalah. Aku tuh tipe pembaca yang kayak nunggu nunggu panjang dulu deh. Oh, ya, Baru baru aku mulai ngerti-ngerti. ngeting kayak udah semua baru kayak udah kayak lebih seru kayak gitu. Hmm. Dan untuk animenya sih kayak bagus banget itu sih Hmm. Mbak. Nah, tadi kan ceritanya tentang itu ya Mbak. Sebetulnya kan kalau nggak salah ya kalau hasil risetku sebenarnya kita nih udah pernah nyetak ini gak sih yang lama. Hmm. Terus kita nyetak lagi versi Hmm. terbaru. Itu kenapa alasannya? Tahu Jadi nggak? dulu itu ini kalau di Jepangnya sendiri kan terbitnya 2017 ya. Hmm. Alex tuh udah pernah terbitin awalnya tuh 2018. 2000 oh sebelum Covid berarti. Hmm. Jadi tapi memang gimana ya, di Jepangnya sendiri ini terbitnya bisa setahun tuh 2 kali gitu. Jadi Ah, karena oke. karena proses kita mengambil ngurus lisensinya juga lama gitu kan. Jadi terkendalanya satu di situ. Jadi awalnya itu pas ngambil kayaknya baru terbit 2 kali ya. Judulnya belum banyak ya Jadi volumenya. misalkan udah terbit 2 kan nunggu lagi lama ngurus lisensi lagi. Lalu tiba-tiba datanglah pandemi jeng 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 gitu. Tengah Nah, pandemi. apa namanya, itu kan terkendala juga karena cuma bisa sedikit judul yang terbit Oh, dan oh iya, dibatasin gitu dulu. dibatasin karena Oh, memang iya sih di zaman itu ya lagi in that menyesuaikan. economy. Iya menyesuaikan Ya sih ya menyesuaikan kayaknya. dan segala macem gitu. Dan ya kalau itu ditambah dengan ya terbitannya di sana juga lama, terus lisensinya juga ngurusnya agak lama. Setelah pandemi itu jadi susah ngangkat lagi gitu, begitulah. Oh, ayo aku mulai kebayang sih kebayang. Jadi kayak dulu tuh satu kan banyak faktornya kan. Dulu volumenya Hmm. belum banyak, ditambah lagi pandemi, hype-nya pun belum naik waktu itu kan. Walaupun
Apa Kalau udah dulu di mulai? apa, pas keluar sih banyak yang baca, banyak yang Oh ya? suka gitu. Cuma Hmm. ya kalau dibandingin dengan sekarang udah ada animenya ya Oh beda iya sih, jauh gitu. sekarang sekarang Heeh, parah sih. aku juga Semua orang kaget. tuh Heeh, langsung suka gitu loh sama mhm, Atelier. Nah, kan berarti kan kalau menurut data ya, mhm, itu kan udah termasuk judul yang penjualannya pun kayaknya udah sangat menurun di waktu itu kan, karena hal-hal mmm, kayak tadi. Terus sampai sempat berhenti lama mhm. dan terbit lagi, itu gimana tuh ceritanya? Gimana, sebenarnya karena mulai tahun berapa ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, udah ada berita mau diangkat jadi anime kan, walaupun animenya juga kayaknya juga sempat terkendala juga kan. Cuma Oh, oh iya ya, gara-gara animenya itu jadi apa, penggemarnya juga makin apa, kayak bangkit lagi. bangkit lagi. Nah, dan kayak akhirnya, redaksi mikir, "Aduh kayaknya ini emang sayang banget, udah kayaknya bisa nih lanjutin," gitu. Akhirnya Agak sulit sih sebetulnya makanya. Aku mungkin karena pertimbang saking ininya sih, saking mhm, kayak animenya kayak sangat panas. sangat Dan emang panas. aku sendiri emang pengen banget kan gimana Wah, caranya gitu, dan sekarang kan juga sebagian besar komik kan udah pakai book paper juga kan, ya udah sekalian mhm, aja oke. dan jadi bagus juga kan sih. Ngelobi ngelobi pak bosnya gimana tuh? Lebih, Heeh, eee, gimana mmm, ngerayunya? ngerayu ngerayunya gimana ya, pokoknya dicoba aja deh. Dicoba aja. Oh mungkin dari data-data tadi ya Mbak, udah Mmm, mulai naik lagi dan mhm, kayaknya momentumnya mulai pas nih bisa mhm, diambil. Dan sebetulnya ya, karena aku kan ada di tim produksi ya Mbak, mmm, aku juga belakangan ini juga mulai belajar tentang sales penjualan gitu loh mmm, sama Mas Irsan. Jadi kayak kok makin melebar ya job iya desk-ku. iya, Nah, ketika, Atelier ini cetak ulang ya mmm, kan, waktu itu sih kayaknya animenya masih belum tayang, mmm, baru trailer gitulah. Kan kita kalau mmm, nggak salah Mbak Cici momentumnya itu kan, sebelum mmm, anime tayang kita coba kejar buku cetak volume ini dulu gak sih, yang volume 9 ya mmm, kan, yang baru kita cetak d resensi satu. terbaru, heeh. Nah, sales penjualan sebenarnya kurang banget Mbak, Oh ya? sangat Oh, sebetulnya. tapi alhamdulillah bos Nah, iya waktu bisa itu ini sih, pas volume 9 itu kan kayak, "Wih, ternyata lanjut ya. Wah, mmm, upgrade nih." Kayak mmm, kemungkinan ada book paper, oke kita turutin, kita proses untuk book paper satunya. mmm, Selang 1, 2 bulan tuh kayak penjualan tuh kurang, jujur. mmm, Aku nggak tahu mungkin karena promosinya kurang atau apa, tapi kayaknya udah mulai naik sih seharusnya ya. Dan baru naik itu ketika animenya tayang. mmm, Dan itu kita udah fase di mana cetakan kedua dan ketiga kalau nggak salah. mmm, Kedua deh. Nah, maksudnya volume volume 2 aja kedua, yang cetak heeh, yang catulan dari BP. Tuh baru naik banget di situ mmm, tuh. Dan wah, parah sih itu langsung habis, langsung habis, langsung habis kayak gitu-gitu. mmm, Padahal kan kita nyetak juga udah sesuai standarnya ya, Mbak. mmm, Nah, dari situ barulah kita naikin si opla cetakannya dan sampai sekarang ya kan. mhm, Itu oke banget sih. Nah, kalau dari spek sendiri ya, Mbak, mhm, edisi lama sama baru itu kita ada perubahan signifikan gak sih? Kayak paling cuma ganti book paper doang kan ya? kalau dari Dari ukuran koran ke sih book nggak ada, paper. karena supaya, pembaca lama yang nggak pengen apa, beli double-double, Nah, ya udah iya tuh apa, bener, heeh, heeh, pertimbangannya kalau nggak salah itu pertimbangannya ya? itu, Heeh. jadi disamain. Paling ya karena kertasnya beda jadi lebih tebel kan, jadi cover-nya direvisi, sama ada, bookmark-nya di cetakan pertama Ini book nih paper aja. barang barang invest kayaknya nih gue Invest, ngomongnya. Kayak orang berlomba-lomba membeli cetakan pertama untuk dijual lagi yang bookmark-nya. gitu ya. Kayak dasar scalper. Pokoknya pas Kayak gitu itu ini, banyak banget heeh, sumpah. soalnya kayak kalau cuma cetak ulang aja kayaknya ada yang kurang gitu, Iya akhirnya sih, betul temenku betul bilang, "Ayo benar. Jojo, Jojo bikinin dong," gitu. "Terima Tapi kasih emang Jojo." sayang sih Mbak, gambarnya bagus-bagus Iya, kan. gitulah. Jadi untuk cetakan pertama itu kalau nggak salah kita tambahin bookmark ya Mbak di setiap Mhm, cetakan pertama. Dan kayaknya terus berlanjut sih. mhm, Enggak, tapi untuk cetakan kedua kita udah nggak naruh lagi. mhm, Nah, itu menarik sih Mbak sebetulnya. mhm, Nah, cocok. kalau dari segi editingnya sendiri Mbak, ada kesulitan nggak kira-kira selama ngerjain judul ini? Editing yang cetak ulangnya atau Kayaknya aku ngebahas semuanya deh. Kayak semuanya itu ada kesulitan nggak kira-kira? dibilang sulit sih, pokoknya awalnya itu, aku sama penerjemahnya Anggi Fegiantia dulu pernah jadi Hmm. editor di sini juga. Mbak Jadi Anggi pernah jadi editor? benar-benar mungkin pas kamu Oh. belum lahir. Aduh. Tahun berapa ya? Serius Mbak? Pernah pernah Selama itu? pernah, Masa sih? lupa. Pokoknya sebelum pandemi. Oke oke. Ya, Berarti pernah lah ya. heeh. Sekarang jadi Eee, penerjemahnya. terjemah di mana-mana.
novel Betul, juga di mana-mana. betul. Kebetulan emang kami kan sering kalau kerjasama itu pasti suka diskusi gitu, ngomongin istilahnya lah, apalah gitu. Tapi Mhm. secara general emang gitu bagus untuk yang terjemahan, terutama yang puitis kali ya. Jadi aku terbantu banget dengan itu. Oke, iya Jadi iya, benar benar benar. dengan sebenarnya dengar di mana ya, apa Anggi sendiri yang ngomong, kata-kata orang bukan kata orang, penerjemah dan editor itu seperti Yin dan yang atau yang koin. Dulu kayak apa nih? kayak Coba. apa ya? Entah pernikahan atau suami istri. Maksudnya bukan itu, maksudnya kayak jadi Chemistry harus saling klop. harus dan kalau penerjemahnya Oke. bagus, editor tuh terbantu banget untuk Sama mengurus yang editingnya. lain lagi, misalkan dari Mhm. segi peletakan font lah, apalah gitu. Jadi Eh, nggak harus ngoreksi berlebih kan hasil terjemahannya. paling ya mungkin ada typo dikit lah atau gaya bahasa aja gitu. Oh iya sih, itu tugas Heeh, editor sih biasanya yang kayak dikit-dikit gitu. gitu. Ada kesulitan Mbak kira-kira untuk spesifik judul ini? Entah Paling penjelasan sihir atau istilahnya apa kali gitu? ya, istilah-istilah sihirnya. Jadi mesti biasanya tuh setiap judul kali ya, aku bikin file di Google Sheet gitu. Jadi untuk Mhm. konsistensi istilah ini di volume ini pakainya apa gitu. Jadi supaya semuanya Oh, diarsip. Jadi konsisten heeh. ke sana Jadi jadinya. misalnya nih istilah ini muncul di volume berapa awalnya gitu. Jadi ntar Istilah itu, dicek heeh. lagi arsipnya, oh Ya. benar pakai ini, kita tebak Heeh. lagi. Dan kadang-kadang juga Keren. jadi untuk cetulnya juga kadang Heeh. mungkin ada hal yang miss di situ, jadi dicek lagi ini kayaknya bener nggak, kayak ada beberapa hal yang kayak ini kayaknya di volume ini salah kayaknya. Oh, tapi untuk pas cetakan terbarunya itu ada edit ulang lagi atau enggak? Ada edit Ada. ulang, ada beberapa, kadang ada terjemahan yang kayak kayaknya ini lebih tepat begini gitu, atau Oke apa oke. namanya, kayak kadang aku ganti font juga sedikit yang lebih cocok, Mhm. atau biar lebih enak dibaca deh Oke. gitu. Eh, Ngomong-ngomong soal penerjemahan ya Mbak, Hmm. kayaknya kan aku belakangan itu sering banget masuk Hmm? info-info tentang penerjemahan. Ya, Kayak gitu kayak salah untuk satunya dengan penerjemahan. Mbak Anggi kan. Mbak Anggi itu kayak Hmm. salah satu yang terbaik juga dan contoh hasilnya tuh di judul ini yang Hmm. bikin aku amazed banget tuh aku nggak tahu di volume berapa Hmm. yang kayak mantra doa apa gitu di Mantar volume Doraemon. kayak bau kayak puitis gitu loh. Kayak aku nggak tahu tuh volume berapa sempat ada Kayaknya orang di yang akhir nge-share. volume berapa? 10 apa Nah, 11 pas kali ya. aku baca tuh kayak wah ini Hmm. pemilihan katanya bagus sih Ya ya, sebetulnya. emang Itu diksinya bagus bagus sih. sih. Heeh. Aku tuh kayak mikir kok bisa kepikiran kata itu gitu loh. Sebetulnya kan kalau aku ngeliat hasil terjemahan kan mungkin bisa beda-beda kan Hmm. maksudnya. Hmm. Dan itu bisa dapat kata-kata itu tuh kayak apalagi untuk judul seromantik ini Hmm. kayak bagus sih menurut gue. Tuh Hmm. Mes kayaknya Bang Anggi kayaknya next time kita ajak ke sini kali ya. Boleh boleh. Tapi kemarin kayaknya terakhir kali aku bilang Hah? ini mau podcast nih kayak. Ya aku serahkan pada Mbak Cici. Nah, ayo kita tanya kalian netizen ya. Setuju gak kalau Mbak Anggi kita ajak ke sini kalau misalnya ada judulnya Mbak Cici lagi kita ajak jadi bertiga Boleh nanti. boleh. Kayak Aku bisa lah tanya ya. dulu ya. Kita tanya dulu tuh. Boleh tuh kayak gue penasaran sih sebenarnya pertanyaan soal penerjemah itu aku sebenarnya banyak pengen Hmm. tanya-tanya soal ini segala macam. Kayak menarik sih. Mungkin Menarik bisa ya sih. Mbak di calling ya. Calling. Aku calling dulu. Calling dulu. Next time oke. Lalu tadi kan kesulitan udah ya Mbak. Nah dari format cetak pun aku bisa ngebahas sedikit sih karena kan sebetulnya bukan aku yang ngerjain di awal. Masih Hmm. inget gak desainer awal siapa Mbak? Awalnya itu Aku belum masuk kayaknya 2018 di sini. awalnya itu dulu ada desainer cewek namanya Dea. Hmm, Lalu setelah itu ganti jadi Sarah. oke. Lalu jadi Aji yang sudah bertualang Sudah jadi Pak Bos dia. ke gedung sana. Oke. Lalu kemudian ya kamu. Berarti udah 4 Mm, desainer. sudah. Pantes kayak udah Filenya filenya udah beda-beda gitu ya. beda. Iya bener. Tapi Sesuai dengan ini. karena sebelum aku tuh Mas Hmm. Aji itu kayak aku tuh rapi banget orangnya. Hmm. Dia tuh file rapi Mbak. Jadi aku kayak lebih enak Hmm. ngerjain terusannya punya Mas Aji daripada desain lain sebetulnya. Hmm. Jadi tuh aku tinggal ngikutin aja, terus tinggal atur ulang sama Hmm. gaya layout dan arsip. Aku tuh bisa Hmm. layer tuh aku Hmm. beda-beda tiap orang tuh. Hmm. Mas Aji oke sih menurutku. Nah, ngomong-ngomong soal spek ya Mbak, Hmm. dulu kok nggak salah ada
korannya gak sih? Nggak ada yang ke bawah ya? Nggak bawa. Nah, dulu tuh kan Nggak ada ya. kan sempat ada baik nanya juga tuh ya Mbak, Mm-mm. spine-nya itu kenapa berubah Mm-mm. dari yang koran sama yang book Mm-mm. paper. Sebetulnya ada alasannya teman-teman. Itu tuh alasannya karena dulu tuh kan masih scan ya Mbak, kita data digitalnya belum ada, masih scan banget gitu. Dan untuk menyesuaikan cover di gambar ilustrasi tengah itu, berarti kan kita harus ngezoom besar mau gak mau, nggak bisa kita Mm-mm. retouch atau tambah-tambah lagi, kan itu susah banget ya produk Jepangnya. Jadi mau gak mau kita sesuaikan dengan tebal sekarang, Mm. dengan cara si ilustrasi tengahnya ini kita gedein, terus logonya kita gedein lagi. Mm-mm. Keputusan itu sebenarnya kita sepakatin mungkin karena volume-volume sebelumnya juga udah langka juga sih Mbak. Jadi mungkin Mm-mm. pembaca baru pun bisa dapat baru mulai koleksi dari Mm. pas volume cetak ulang Mm. itu. Jadi menurutku kayak itu sih alasan satu-satunya kenapa kita ubah di punggungnya itu sih. Mm. Nah, sedangkan atelier mau gak mau kita harus jomplang gitu Mm. dengan alasan juga buku cetakan udah lama nggak ada Mm-mm. dan lebih menyesuaikan sama data digitalnya. Mm. Tapi Dan jujur loh Mbak, mengerjakan cover dengan frame itu jauh lebih sulit. Aku secara pribadi ya. frame ini ya. Iya, judul apapun kalau ada frame-nya, konsep covernya itu sulit. Karena Mm. nggak selalu kan gini ya. Buku aslinya kan segede ini ya, kalau nggak salah ya. Mm. Sedangkan kita kan agak kecil Mm-mm. untuk volume itu kan kita harus menyesuaikan tuh si Mm. frame-nya. Iya. Dan itu kadang kita harus jelasin juga ke Jepangnya kenapa kita ngambil sudut ini, Mm. ngambil sudut ini. Itu tuh agak repot tuh Mbak. Apalagi kalau ukurannya beda ya. Iya betul, makanya tuh gue mikir salah satu tantangan juga sih sebagai desainer yang ngerjain judul-judul Mm. agak kayak atelier ini. Tapi have fun kok Mbak ngerjainnya sebetulnya. Cuma agak awal-awal kan dulu kita masih scan ya, jadi agak repot tuh. Tapi mulai sekarang udah Ya. enak. Bagus-bagus sebenarnya gambarnya. Mm-mm. Lalu untuk harganya sendiri, untuk cetakan book paper sekarang udah berapa Mbak harganya? Sekarang 45. 45. Dulu masih inget gak? Awal banget. Ya. Berapa ya? 28 atau kurang dari itu? Nah inflasi guys. Inflasi. Inflasi. Nah sekarang udah standar ya Mbak di Karena ini nggak ada halaman warna juga jadi standar. Seharusnya kan tadi orang banyak yang nanya ya Mbak, kayak ada halaman warna gak sih kayak gitu. Buku aslinya pun sebenarnya kalau versi Tankobon tuh jarang banget ada halaman warna, apalagi beberapa penerbit ya kan, nggak semuanya ada. Nggak semuanya ada. Kalau teman-teman sering lihat ada halaman warna di judul itu biasanya ya emang itu versi majalahnya atau versi baca digital lagi tuh. Tapi Sering banget sih. kayak emang ada sebagian besar publisher yang nggak ada juga yang sebagian besar ada, yang biasanya ada itu Square Enix. Square, betul, itu selalu ada tuh. Nah, Sangat makanya menyenangkan tapi mungkin dari segi harga nggak harga menyenangkan. jadi nggak menyenangkan. Dia cuma nambah 2 halaman warna tuh, misal harga 4 buku 45.000 kita harus naikin jadi 50. Ya, itu. Makanya itu kayak cuma nambah 2 halaman warna kan. Tapi menyenangkan sih, maksudnya kayak ada bonus halaman warna di situ kayak pin up segala macam. Nah, sedangkan kayak atelier ini dia nggak ada halaman warnanya untuk si versi Tankobonnya. Jadi kayak kita nyetak harus ngikutin dong mau gak mau. Makanya harganya pun bisa kita standarisasi di harga 45.000 dan gak ada gimmick-gimmick juga kan, kayak nggak pakai jaket, nggak pakai TC atau apa. Jadi harganya masih stabil di 45.000. Apalagi dengan penjualannya semakin naik, berarti harganya masih bisa stay itu menurut aku di 45, walaupun beberapa judul kita harus naik terpaksa. Kayaknya atelier sih aku optimis, kayaknya nggak bakal naik banget deh, atau nggak bakal naik dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun 3 tahun, aku kayaknya nggak bakal naik deh, masih aman kayaknya. Amin. Semoga ya. Dolar gimana dolar? Ada. Aduh Mbak, jangan bahas itu, aku pusing. Aku pusing. Oke, itu tadi kita udah semuanya kita bahas. Mungkin kita beralih ke pertanyaan netizen kali ya sekarang. Waktu itu kita sempat nyari kumpulin beberapa pertanyaan dari Instagram, dari X, dari YouTube. Rame banget Mbak, mungkin kayak judulnya itu kayak banyak ditunggu kontennya. Pressure. Nggak ada. Mungkin kita coba dari Instagram dulu ya Mbak. Pertanyaan pertama nih dari @Alstromeria. Menurut editor sendiri art style-nya tuh bagus atau mungkin ada pendapat lain? Gimana Mbak sebagai editor yang mengedit judul ini? Tidak ada pendapat lain. Ya emang awalnya juga aku bacanya di majalah yang gedenya, ini terbitnya di majalah Morning 2 dari Kodansha. Awalnya itu aku baca di majalah, apa nih kayak gambarnya lucu banget gitu. Pas baca-baca kok seru gitu. Karena itu kan majalah Morning 2 tuh kalau nggak salah majalah seinen ya, komik seinen sebenarnya. Masuk ke seinen? Ini masuk ke seinen, sebenarnya sih general ya gitu. Aku kira kayak shonen loh senegasinya.
Seinen Aku berarti? malah nggak pikir ini shonen, gimana ya gambarnya, pokoknya bagiku ini gambarnya cantik banget dan kayak Oh apa iya sih, sih, aku setuju sih, kayak sepakat. dongeng-dongeng Eropa gimana gitu. Iya, kayak nggak Kayak biasa buku gak sih? bergambar, heeh, jadi Heeh, pas baca itu langsung jatuh cinta gitu kan. betul betul betul. Kan kalau baca apa satu di komik itu kan ya cuma satu bab doang kan kayak Mhm. kayaknya lucu banget. Ya udah diincer dulu di keep. Baca Oh, beberapa kita tandain nih. beberapa edisi, ya udah aku putusin itu mau ngambil ini deh gitu. Tapi ya itu Oke. karena atau itu baru terbit satu Mhm. dua jilid di sananya, jadi ada yang komen Alex nerbitinnya eh kecepatan. Karena tapi Oh iya sebenarnya sih tuh. kecepatan diprotes, tapi kelamaan diprotes juga sih. Jadi intinya Iya gimana iya ya? iya. Mungkin Ket kayak ngambil itu dulu sih, ngambil license saya dulu sih ya Mbak iya kayaknya, sih, kita cuma ngejar itu. heeh, cuma ya susahnya itu sih kalau mempertimbangkan memutuskan untuk kalau diambil sekarang nerbitinnya kapan gitu, terus Kalau ngambilnya nunggu banyak, takutnya udah nggak kekejar hype-nya atau heeh, nggak kekejar gitu. itunya. Tapi ya apapun itu alhamdulillah sekarang bisa. Naik lagi. Jujur ya Mbak, aku tuh sempat ngikutin komunitasnya juga Hmm, kayak bukan ngikutin sebagai member, cuma kayak ngelihat dinamika komunitas di Atelier hmm, ini kayaknya judul ini diperjuangin banget untuk dicetak ulang. Menurutku kayak ketika judul itu udah masuk ke judul yang nggak laku kayak hmm, gitu-gitu, terus sampai kayak masuk ke semesta buku, hmm, kayak udah susah dicari, hype-nya juga turun, dan tiba-tiba muncul lagi, hmm. ditambah gimmick-gimmick ini tuh segala macam, itu ini gak sih Mbak kayak wah banget gak sih? Wah banget Kayak sih, berkah banget, berkah dan tapi emang keajaiban banget gak sih kayak aku mikirnya gitu loh. mungkin nggak semua judul juga bisa kayak gini ya. Ini sebenarnya Mm-mm. mungkin karena emang ya atelier emang judul ini tuh emang hype banget Uh-uh. baik dari segi mangganya ataupun animenya dan kayak kan animo di luar yang sangat besar Mm-mm. itulah makanya kita bisa Nah, jadi menurutku meyakinkan kalau bos kalau untuk kalau ini. ya betul kok bisa kita ngaikin juga ke bosnya Heeh. Mbak. Jadi kalau dari menurutku sih sebetulnya kalau judul-judul lama itu bisa terbit lagi atau enggak sebenarnya nggak ada kata mustahil sih sebetulnya Mbak Aku juga akan banyak banget judul yang pengen tahu. ya kan? Heeh. Cuma mungkin pertimbangannya banyak dan harus diolah dulu segala macam baru Mmm, tembus dan kita bisa nerbitin lagi kayak gitu sih Mbak. mhm, Jadi kayak nggak ada kata nggak mungkin bisa nggak terbit, mhm, bisa aja siapa tahu cuma kita nggak tahu mhm, kapan masuknya gitu loh heeh, buat judul itu masuk kayak Atelier ini yang nggak disangka-sangka nggak bakal terbit lagi ternyata mhm, lanjut dan dibikin sebagus itu mhm. ya kan harus diedit ulang segala macam lah intinya. Jadi oke sih menurutku untuk judul-judul kayak gitu tuh. Mudah-mudahan judul lain juga bisa. Aku sih berharap sih Mbak kayak Aku juga beberapa judul sangat lain. berharap. Heeh. Ada wishlist Mbak Cici? Ada wishlist kayak mau Ada apa gitu? sih, Kayak angan-angan aja dulu. angan-angan. Nggak deh kalau disebutin entar Nanti ditagih. nanti ditagih. Soalnya nggak yakin juga. Nggak yakin juga. Cuma ada lah ya. Ada. Ada. Oke Mbak. Tadi ada pertanyaan selanjutnya nih dari @flavi_fusiguro. Udah pegang lisensi sampai volume berapa? Gimana Mbak? Sampai Terakhir tuh 15. 15. Di 15. Jepangnya sendiri udah Jepang sampai berapa? sendiri kayaknya beberapa bulan lalu baru terbit 16. Oh, udah secepat itu ya. Dan di 12. sini kita udah sampai di kayaknya kita setelah nanti ya proses cetak ulang selesai baru lanjut ke volume 12 ini. Jadi ini kan yang cetak ulang terakhir terbit bulan ini ya? Kemarin, kayaknya Mungkin beberapa minggu lalu jadi deh tiap kayaknya. bulan gak sih kan Heeh, Atelier tuh cepet gitu. banget. Heeh. Agak ngos-ngosan sedikit, apakah Anda ngos-ngosan? Iya Mbak sama ngos-ngosan. Apalagi nanti nih yang Ya, apa episode yang nanti nomor volume 7 7 sama sama 8 8 digabung. insya Allah akan terbit Agustus. Agustus ya kan itu Ya. digabung tuh kayak gue Heeh. ngerjainnya Mbak Cici udah nanya Jo udah jadi belum Jo ya gini, oh iya Jo, Mbak baru satu Mbak. Jo covernya Jo. Tuh agak pressure sih Mbak karena Iya. repot sebetulnya Heeh. ngerjain buat bingkai gitu. Ini abis syuting ini aku ngerjain nomor 7 nih. Oh iya kayak aman lah aman. Aman-aman. Jadi itu bulan Agustus udah Mm-mm. selesai cetak ulang buku papernya sampai volume 8. Setelah Habis itu itu baru lanjut ke nomor, volume 12 tapi belum tahu juga bisa September atau ditaruh di enggak, mana. kalau nggak September Oktober lah. Oke. Mm-mm. Dan volumenya sendiri sampai di kita udah megang di 15. Ya 15. Jadi gitu teman-teman. Kita tuh udah megang sampai volume 15, 16 tuh masih baru. Mm-mm. Apakah diambil ya tentu aja sih Iyalah. diambil ya iyalah. Oke, Mbak, lanjut. Dari siapa nih? Sama lagi Flavi Fusiguro. Kapan volume 1 3 restock min? Udah banyak udah langka lah ibaratnya. Oh ya, ini sebenarnya pertanyaannya udah agak Udah lama ada ya. lama. Nah, gimana Hmm, Mbak?
yang terakhir itu sebentar. Tapi kita kalau cetul gitu dari redaksi pasti ngajuin gitu gak sih Mbak? Gitu gimana sih? Kayak dapat laporan, terus Mbak Cici ngajuin atau gimana? Kadang bisa sih kita dapat laporan dari pembaca terus kita minta dicek stoknya segala macam, bisa juga dari pihak toko juga kayak udah ini stoknya udah apa namanya Udah menipis. menipis. Terakhir kita Mana ya? cetul volume berapa Mbak? Kayaknya se-video ini dibuat tuh udah lumayan banyak ya Mbak? Udah Dari volume 1 udah pas cetak berkali-kali, volume 2 berkali-kali. Oke. Terakhir yang di cetul terbaru? awal Juli kemarin udah cetul nomor 1, 3, 4, 9, 10, 11. Oke. Dan insya Allah sih ntar volume 5 bakal cetul lagi di kalau nggak akhir Juli ini, Agustus ini. Kayaknya juga Mbak Cici juga kayaknya udah mulai itu tuh ya, sering nge-share judul ini cetul nih. Ya supaya eksis dikit Sedikit. Ya sih. supaya tahu apa intinya. Ya aku emang sebenarnya nggak terlalu suka tampil di publik karena aku sulit berkomunikasi jadi tapi intinya kalau kayaknya ya boleh di share gini-gini sedikit supaya orang tahu kan, apalagi kan ada sih kadang ada pembaca yang nanya, Kak di sini apa yang ini susah dicari gitu. Jadi kalau misalkan udah bisa cetul ya udah aku share aja di Instagram. Tapi itu membantu banget loh Mbak. Jadi kayak jadi sebagai fansnya yang mau ngoleksi kita tahu oh ternyata udah cetak ulang, jadi barulah kita belanja atau enggak ke toko, biasa gitu sih. Di thank you loh dedikasinya Mbak. Oh Mbak, spill IG-nya Mbak Cici, kayak tahu deh semua orang Kayaknya ya. semua orang tahu. Semua orang tahu deh. Gak enak nyebutnya. Apa? Kita tulis aja di bawah kali ya IG-nya Mbak Cici. Silakan. Kayaknya udah semua orang tahu deh kayaknya ya. Lanjut dari @himelciel14. Tolong pertimbangkan spesial bonus yang bisa digunakan sehari-hari seperti post dan lain-lain. Gimana Mbak? Soal bonus. Pingin sih. Ini juga sebenarnya rencananya di volume 12 bakal ada bonus bundling yang benar-benar bundling. Jadi bukan special offer ya. Nah, hari nanya tuh Mbak, bedanya bundling sama special offer apa Min? Jadi sebenarnya biasanya kalau special offer itu kan cuma bonus terbatas yang nggak include sama buku. Nggak diplastikin sama buku lah intinya. Ya, Jadi terpisah gitu. Kalau bundling dia digabung. Nah, digabung dan nambah harga. Dan volume 12 ini rencana bundling. Insya Allah begitu. Gimana? Masih ini sih apa? Masih kita sesuaikan sih ya Mbak, gitu. Masih dari dalam segi desain rencana. dan license-nya segala macam. Tapi emang ada rencana buat di volume 12 ini. Dan kalau apa namanya bonus bundling yang nambah harga itu urusannya sedikit lebih rumit daripada kalau cuma special offer. Kayak dulu ini yang pernah kan Shikisi. Itu pokoknya urusannya lebih rumit dikit. Jadi kalau misalkan nggak bisa terbit cepet banget, ya itu alasannya. Alasannya. Tadi kan dari nanya juga kayak Mbak kayak bikin bonus yang ini dong apa useless gitu kayak kok useless sih? Kok useless gak guna dong. Sorry. Ya yang berguna. Kemungkinan yang volume 12 ini kita bikin yang berguna Mbak. Bisa di-spill gak? Kayak kita mau bikin apa? Apa nunggu nanti aja? Nunggu nanti aja, tapi insya Allah berguna. Insya Allah Kalau mau digunakan. Kalau mau digunakan. Kalau nggak sayang digunakan. Aku sih lebih ke tim kayak sayang dia digunain. Bener. Kalau ada yang nanya bikin yang berguna, kayaknya volume 12 ini cukup bukan cukup ya lo. Berguna sebetulnya mah. Cuma apakah kalian rela untuk menggunakannya? Kayak gitu sih Mbak. Iya. Betul. Tapi emang itu kan untuk yang udah dalam proses ini ya nomor 12 ini. Tapi sebenarnya aku juga pernah bilang ke bos, ke Mas Joko. Apa pengen bilang apa? Apa namanya ya kalau nanti maksudnya bukan cuma volume 12 ini, ntar di kedepannya apa boleh volume yang lain bundling juga. Apa jawabannya? Ya dengan antusias. Oh boleh Ci. Tapi ya nggak tahu nanti gimana. Wah lampu hijau tuh. Lampu hijau cuma intinya ya mungkin karena urusannya agak rumit jadi ya mungkin terbitnya nggak bakal deket juga. Dan lagi udah mendekati kan. Udah mendekati volume yang terbaru. Biasanya kita menyesuaikan juga sih ya Mbak. Ditambah dengan menyesuaikan itu kita juga ngambil waktunya buat ngurus gimmick-gimmicknya itu bonus apa. Emang bener sih. Emang idealnya kayak gitu. Oke. Lanjut kali ya Mbak pertanyaan dari baca gimana sih Mbak? intinya itulah ya. Oke. Halo Kak, boleh tahu gak kenapa special offer volume 4 itu Shikisi dari Jepang yang minta atau gimana? Gimana Mbak dari redaksi? Bisa jelasin gak? Kenapa volume 4 bikin Shikisi?
Karena editornya yang pengen. Karena editornya yang pengen. Gimana ya? Karena saya special Oke. offer kan biasanya yang sekarang kebanyakan apa ya? Gantungan kunci atau kalau nggak poster, Iya, gantungan kunci, poster, yang postcard. Kalau paper postcard tapi base. kadang bisa diselipin juga sih, dia nggak terlalu istimewa. Sebenarnya ya gantungan kunci bisa juga sebenarnya. Cuma karena aku pikir atelier itu kan banyak gambar yang bagus, yang wah gitu. Oh, di luar dari komiknya ya? Di luar Betul betul komiknya. betul. Sebenarnya bisa juga poster karena gede gitu kan, tapi kalau Iya. poster mesti dilipat jadi kayak sayang juga gitu. Betul, aku Heeh. setuju itu. Tapi mau gak mau sih Ya, sebetulnya. apalagi kalau gambarnya di tengah gitu kan Iya, dilipat. betul. Jadi aku pikir apa bikin sikis ya gitu, karena apa namanya Kayaknya lebih mewah gak sih? saudara-saudara sebelah kan juga udah pernah bikin sikisi tuh ya, Oh kayak iya, betul. lucu kali ya gitu. Jadi Terus mikir mau gambarnya yang mana nih, kalau cuma dari cover kan kayaknya kayak kurang gak sih, sayang. sayang. Akhirnya aku pilih-pilih yang kelihatannya bagus kan ini. Oh, itu beli? Ceritanya Gambarnya tuh beli? harus beli. Oh. Dan ini aku mau nanya sih soal tanda tangannya. Ini kan sikisi kan spesial ada tanda tangan. Itu dikasih? Gitu aja? Iya, jadi aku Mbak Cici, minta Mbak gitu, Cici minta gitu? minta bisa nggak pakai tanda tangan senseinya. Oh bisa, terus kasih iya, kan dipakai juga kan apa nama gold foil biar lebih ini. Iya, lebih mewah. Bagus sih. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Dan ini karena ini ceritanya ya bonus bagus pertama, jadi gambarnya yang keempat anak ini. Iya. Apakah nanti akan ada juga? Kita tidak tahu, lihat Ya, aja nanti. gitu. Oke Mbak, lanjut dari pertanyaan Cecilian 123S, artbook atelier apa juga mau diterbitkan sekalian Kak, mengingat demand atelier lagi tingginya. Gimana Mbak? Nah itu Mulai mungkin mempertimbangkan nggak? aku sih mempertimbangkan ya, itu karena aku editor yang banyak maunya. Tapi Seperti maunya. membaca apakah misalkan ini kan sekarang udah ada artbook Genshin ya, misalkan Nah, harganya itu. segitu, Betul. gimana untuk Nah, membaca? tuh, Aku ditantang lempar dulu. Aku bukan ditantang sama editornya tuh. aku bukan nantang loh, aku bertanya. Soalnya kan kalau Tapi ngelempar itu kan, iya, kan yang kalau beli kan juga kalau misalkan kalian kan. kita terbitin tapi nggak ada yang beli karena kemahalan kan Oh, sayang juga. Jadi misalkan dengan Genshin itu apakah iya, masih betul. apakah nggak apa-apa harganya segitu gitu. Nah, menurutku tuh kayak kalau ngelihat yang Genshin kemarin ya Mbak, itu bisa jadi peluang awal gak sih Mbak? Kayak apakah kita bakal nerbitin artbook dari komik atau apa? Jadi kayak bisa salah satunya keputusan dari sana sih. Tapi Iya kalau sih. ngelihat Kita dari gini pengen tapi nggak dikasih kan. iya kan, makanya kan kemarin kita ngusahain buat si Genshin Impact itu kan, dan alhamdulillah lumayan Mbak, demandnya lumayan tinggi tuh. Oke sih menurutku, ada yang acara launching kemarin sama hasil penjualannya tuh oke sih Mbak menurutku. Walaupun Pak Joko pusing ya ngurus itu ya, birokrasinya agak repot sebetulnya. Dan kalau dari aku pribadi sebenarnya aku agak optimis nih, apakah beberapa artbook lain itu bakal diterbitin di kita, dan editornya sendiri mempertimbangkan sekali. Nah, tergantung membacanya sekarang. Iya. Artbook itu nggak murah loh, seriusan. Produksi artbook itu nggak murah Mbak. Itu tuh lumayan pricely, sangat mahal. Belum lagi kita kan license-nya gimana ya kan. Dan itu juga kayak karena itu full color semua. Iya betul. Jadi ya gimana? Tergantung teman-temannya. Kalau emang setuju gitu, kayak asik setuju atelier jadiin ngambil si artbooknya itu, itu sih oke sih sebetulnya. Pengen banget sih. Pengen banget sih. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Uma Pearly Rain. Kak editor mau tanya soal name fonts yang dipakai di atelier. Kan kalau di teks original Jepangnya banyak plesetan nama kayak Agatsun atau Agadere yang ditranslate ke Inggris juga Agota Love It. Gimana proses lokalisasi ke bahasa Indonesia? Susah nggak Kak kira-kira? Ya ini tadi udah dibahas sedikit ya, karena kebetulan penerjemahannya Anggi itu emang dia pintar bermain kata gitu. Jadi 80%, 90% sih aku tinggal terima jadi. Oh ya, Kalau soal font ini ya. keren sih. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin kayak agak kurang dikit ya udah ku coba ku ulik lagi gitu. Tapi menarik sih apa namanya ngelihat bahasa-bahasanya diubah-ubah dikit gitu ya, kayak agak jokes gitu. Dan salah satu yang pernah aku lihat tuh yang ini yang memorable banget, kayak ada Olukicik apa sih? Olukicik. Olukicik itu kayak bahasanya kayak kok gini ya, tapi lucu sih itu Emang sebenarnya. senseinya juga emang kayak banyak pakai apa nama-nama karakternya itu setengahnya tuh di belakangnya kayak dimainin gitu loh. Jadi tapi mungkin pemilihan kata kicik ya, tuh itu lucu sih. Oke. Tadi dia juga ngomong semangat Kak katanya. Oke, semangat. Terima kasih.
Oke lanjut ya Mbak. Dari Herisis, typesetting editor A salah satu favoritku, paling niat banget sampai berusaha nyari font semirip mungkin sama versi JP-nya. Susah gak sih Kang editnya? Gimana tuh Mbak nanggepinnya? Hmm, Dari Mbak Cici. dibilang susah sih karena suka jadi gimana ya? Nah, apapun yang kerjaan yang kita suka tuh Heeh. gampang gitu. Gampang. Sebenarnya mungkin kan gampang. Heeh. Agak makan waktu aja kali ya. Kadang Iya. kayak sebenarnya mungkin deadline-nya suka gini. Maaf Mas Arson. Intinya Perlu waktu lah ya. perlu waktu Hmm. mikirnya. Tapi emang karena aku juga sebenarnya aku juga suka gambar tapi sekarang tangan sudah kaku jadi. Jadi kalau Oke. ngeliat aku suka kayak pokoknya pengen nyamain dengan Versi bukan nyamain Jepangnya ya semirip mungkin agak gitu. mirip gitu kan. Manga komik juga secara general komik sih. Hmm. Kayak sound effect gitu kan termasuk salah satu experience-nya gitu Oh ya. iya betul betul Heeh. betul, itu yang membedakan sih. Kalau dulu banget emang dulu kayak font itu aja gitu. Mm-mm. Tapi makin kesini aku makin kayak kayaknya bisa nyari yang lain-lain gitu. Terus kalau peletakannya juga kayaknya bisa Mm-mm. diubah-ubah yang lucu-lucu gitu lah. Karena aku kalau nggak salah hampir mayoritas sih mangaka itu kalau untuk sound effect rata-rata mereka nulis sendiri kan atau gambar sendiri kan. Jadi kayak seharusnya kita perlu effort banget gak sih di situ. Sebenarnya kalau Mm-mm. bisa ya sebenarnya ada Tapi effortnya staff dan lainnya. Apa yang ini bilang letterer ya? lettering Susah ngomongnya. Ya lettering letterer itu kan ah, sebenarnya kan ada kan kalau di ada sana. kalau di sana Kalau di ada. sini kan enggak. Agak sulit sih Mbak. Jadi kayak kita coba cari cara untuk menyesuaikan itu. Mm-mm. Nah, tapi thank you loh Mbak, dedikasinya Mbak Cici tuh udah banyak orang yang suka sebetulnya hasil Terima kasih, itu editannya. menjadi semangatku juga untuk terus. Walaupun mungkin ngerjainnya Mbak Cici agak pressure, ngejar deadline, tapi orang banyak yang suka kok Mbak. Oke lanjut, dari Edmes doang, apakah akhirnya ada rencana untuk mengambil lisensi Atelier Witch Hut Kitchen? Semoga nanti bisa ujung lisensi ke light novel juga. Gimana Mbak? Itu yang kitchen itu apa sih? Kitchen itu jadi spin-off-nya. Yang gambar sih senseinya beda. Oh, Lupa terus? namanya siapa. Oh, nanti spin off. Terus gimana? Itu ada rencana gak? Pertimbangan? Rencana ada. Ada. Mau. Tapi dia satu buku tamat atau gimana? Kalau nggak salah sekarang Spin off itu masih gimana? ongoing 6. Jadi dia Oh, spin-off kayak para senseinya komik sensei. gitu. Komik Cuma itu ceritanya ngebahas soal itu. ngebahas soal kitchen. Jadi Iya, si bengkelnya itulah. tentang masak-masakan di dunia atelier ini. Jadi dibilang tokoh utama sih, intinya kebanyakan tentang kedua sensei guru-nya ini. Berarti gitu. ya benar spin off. Mereka masak-masak gitu. Ada rencana tuh Mbak? Ada. Semoga lah ya. Amin. Tolong doanya semua supaya lancar ya. Tapi emang dia Atelier ada light novel ya Mbak? Kayaknya Tadi ada tuh baru sempat tren aja tadi. cuma aku agak lupa dikit. Ada sih. Aku lupa itu. Soalnya tuh dipertimbangin juga atau kayaknya kita yang lain dulu deh. Kalau light novel mungkin kita kurang berfokus di light novel kali ya. Oh mungkin bisa aja nanti diterbitin di Clavor atau apa maybe. Mungkin. Karena kan beberapa jadi kayak nggak salah lah yang JJK kan nanti masuk Clavor kan Mbak. Itu walaupun kita terbitin komiknya di Alex kayak gitu. Mungkin cuma masih dipertimbangin juga sih Mbak. Oke lanjut. Dari Ed Koko. Nah pertanyaan ini Mbak. Sejak ngoreksi pindah ke channel Itaku jadi nggak pernah ada giveaway lagi. Gimana tuh Mbak? Gimana? Katanya kita nggak pernah ada giveaway lagi. Kata siapa sih Mbak? Sebenarnya kita udah rencanain sih Mbak. Khusus episode kali ini ya Mbak. Karena mungkin ini salah satu episode yang ditunggu-tunggu juga kayaknya. Sudah saatnya kita akan kembali giveawayan lagi. Oke kan. Tapi nggak cuma sekedar giveaway, ini ada challenge juga Mbak. Ada tantangan juga nih. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan giveaway ini, itu ada tantangannya. Ini ada briefnya nih sebetulnya nih. Cari video kita yang ngebahas tentang komik Hana Yoridango. Nah, di video yang nanti tuh cari videonya di channel Itaku, itu video yang mana. Lalu kayak tulis tuh judulnya apa, di menit keberapa, terus komen di video ini. Ada berapa nih pemenangnya? 3. Ada 3. Itu akan mendapatkan masing-masing paket komik 500.000. Mbak, Indis Ekonomi komik 500.000. Bisa dapat Century Boy bisa dapat berapa ya? Bisa dapat 10. Banyak sih Mbak itu. Cuma dapat 3 Pak. Oke. Jadi intinya challenge saya tuh. Mungkin nanti ada tulisannya kali Mbak, lebih jelasnya bisa teman-teman baca juga. Jadi teman-teman bisa dicek lagi itu kita challenge tentang apa, langsung lakuin, tulis komennya di bawah. Bakal kita kasih hadiah paket komik senilai 500.000.
Oke. Masing-masing, bukan. Jadi lumayan sih menurut gue. Oke, jadi semangat teman-teman nyari. Oke, lanjut nih Mbak. Pertanyaan selanjutnya, wah dari dari mana sekarang nih? Sama ya. Oke, dari Heji Jelly. Kak mau tanya ada 2 nih. Wah banyak kan nanyanya. Karena artworknya Sierra senseinya detail banget. Apakah proses lettering editing lebih ribet dibanding yang lain? Sebenarnya udah dijawab. Udah jawab Udah tadi. jawab, udah bisa lah. Ada effort sebenarnya editornya di situ dan itu keren. Kak setelah sekian lama ngerjakan WH, apakah ada panel capture volume tertentu yang masih memorable buat kakak atau gimana? Semuanya berkesan sih. Semuanya Jadi berkesan. enaknya Betul. setelah pas Betul. cetak ulang kan jadi baca ulang lagi Baca itu ulang juga lagi. kayak menyegarkan ingatan lagi, jadi semuanya sangat Oke, berkesan. oke lanjut ya Mbak. Pertanyaan dari Ed Seruput dulu, R5F. Apakah mungkin keributan kemarin membuat editor sedikit trauma perihal masalah bonusan? Trauma. Gimana Mbak? Apa ya? Apa? Sikis itu lagi. Jujur ya Mbak, setiap ada... Kadang gini ya, semenjak Mbak Cici ngeluarin ini, terus kan editor suka jadi mupeng gitu sebutannya. Kayak, Jo, ya apa kita bikin yuk bonus apa tuh Mbak Sikisi apa? Kayaknya yang trauma. Sikisi lagi. Kayak kamu yang trauma. Aduh, ya jadi gimana Mbak? Dari Mbak Cici gimana? Ya Agak sedikit lah ya gitu. sedikit, tapi intinya ya mungkin dari kejadian kemarin itu ya pokoknya jadi pelajaran Jadi untuk pelajaran sih buat koordinasi semuanya. dan segala macamnya gitu. Dan apakah kita akan rebutin Sikisi lagi? Kita lihat saja Lihat nanti. saja nanti. Apakah di bannya atau kita lihat. Tapi intinya kalau untuk atelier ini sih karena apa namanya, masukan dari pembaca juga, terutama pembaca lama juga, karena Shikisha kan terbatas ya, Iya. special offer terbatas, jadi misalkan Shikisha lagi pun Kemungkinan sih kita pokoknya bakal kita bundling ya kan. jadi langsung bisa semua bisa dapet lah. Oke, lanjut Mbak. Terakhir nih penutup sebelum kita tutup nih ya Mbak. Berarti tadi pertanyaan udah semua. Udah. Dan sebelum kita tutup, Mbak Cici biasa ada spill project lagi gak Mbak kira-kira? Spill Ada judul baru? sebenarnya aku judul baru untuk tahun depan tuh ada sebentar 1, 2, 3, Oh banyak 4, ya. 5, 6, Mbak Cici semua itu? 7. 7. Satu belum, sebenarnya ada Serius, sebanyak itu Mbak Cici megang? yang ongoing, ada yang tamat, tapi yang tamat itu ada yang cuma 3 atau 5, nah itu. Oh, yang story kecil-kecil gitu. Oke. Tapi kalau untuk Salah yang satu yang mau di-spill ada? sebelum spill ini dulu nih, yang Apa baru terbit. Yang baru terbit? Ini siapa yang bikin covernya? Aku. Ya ini baru terbit kemarin awal Juli ya, Smoking Behind the Supermarket with You nomor 1. Itu juga teman-teman kita kontenin lagi bareng Mbak Cici ngebahas smoking. Kayak seru sih Mbak. Mungkin nanti ya Mbak. Oke. Nanti kalau udah lebih dari 1. Iya. Yang nomor 2 lagi proses. Lagi proses pengerjaan juga. Baru masih nunggu approval cover. Rencana nanti kira-kira bulan apa? September akhir atau Oktober? September mungkin. September kalau ya? lancar. Kalau lancar di September. Nanti akan ada bonus special offer juga kali ya. Oke. Bukan sih. Bukan sih. Cuma. Oke. Lanjut. Ada lagi Mbak? Ada judul baru? Sih awal tahun depan kali ya. Awal tahun depan. Buat kayaknya tahun depan. Wow. Udah pernah di spill dikit-dikit. Judulnya Summertime Rendering. Wah. Udah tamat berarti? Komik udah tamat belum? Di sana udah 11 apa 12 ya. Udah pernah diangkat ya anime juga. Gitulah. Art style bagus sih Mbak, aku ngeliat itu bagus. Rencana Mbak Cici mau nurunin kapan buat judul itu? Beberapa bulan lagi. Pokoknya untuk awal tahun depan. Awal tahun depan. Ini salah satu project yang dikerjain sama Mbak Cici juga. Ya. Oke, lagi Mbak Cici mau di-spill? Untuk saat ini itu dulu. Tadi ingat ya guys, ada 7. 6 atau 7 gitu lupa. Banyak banget. Jadi semangat terus ya Mbak Cici. Thank you banget atas dedikasinya udah ngerjain judul ini sepenuh hati. Kita juga semua suka editannya. Mungkin aku mewakilkan para netizen dan fans. Thank you banget. Jadi gimana gitu. Karena effortnya tuh oke banget sih dari editor Mbak Cici juga. Oke, terima kasih Mbak Cici, terima kasih semua. Terima kasih Sampai juga. berjumpa lagi teman-teman semua. Bye-bye.